Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayatul Fitri sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ekspor. Ekspor diartikan sebagai kegiatan menjual barang tertentu dari dalam ke luar negeri. Sedangkan badan atau orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut eksportir. Ekspor juga merupakan kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna membutuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar. Bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel, terlihat bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional. Sehingga suatu negara-negara yang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setara dengan negara-negara yang lain. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Ekspor juga dapat diartikan sebagai pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Faktor terpenting untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional, akan tetapi hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor. Oleh karena itu, pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah, serta penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri. Di sini ada juga disebut dengan ekspor neto, yang dimana ekspor neto merupakan selisih antara ekspor total dan impor total suatu negara. Apabila nilai ekspor neto positif, berarti nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Begitupun sebaliknya, apabila nilai ekspor neto negatif, berarti nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Ekspor digolongkan sebagai pengeluaran otonomi oleh karena pendapatan nasional bukanlah penentu penting dari tingkat ekspor yang dicapai suatu negara. Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar, dan kurs valuta asing merupakan faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu negara mengekspor barang ke luar negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrani Ningsi. Saya dari kelas 7B Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dan manfaat dari ekspor itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Tujuan dari ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Dengan adanya ekspor tersebut, pemerintah bisa memperoleh pendapatan yang merupakan devisa. Semakin banyak yang melakukan kegiatan atau aktivitas dari ekspor, akan semakin besar pula devisa yang diperoleh oleh suatu negara. Oke, mungkin itu saja dari tujuan dari ekspor itu sendiri. Dan selanjutnya, apa itu manfaat dari ekspor itu sendiri? Manfaat dari kegiatan atau aktivitas ekspor sebagai berikut, yaitu memperluas pasar dari berbagai produk Indonesia. Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk bisa memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya yaitu menambah devisa negara, perdagangan antara negara yang akan
yang dimana antara negara itu akan dapat memungkinkan ekspor Indonesia untuk bisa menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini juga bisa menambah penerimaan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut, kekayaan negara juga akan bertambah disebabkan karena devisa merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara. Manfaat selanjutnya atau manfaat yang terakhir dari ekspor itu sendiri yaitu memperluas lapangan kerja. Kegiatan atau aktivitas ekspor itu akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impor diartikan sebagai pembelian dan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Impor juga adalah proses transformasi barang atau komoditi suatu negara lain secara legal. Umumnya, dalam proses perdagangan impor ini adalah tindakan memasukkan barang atau jasa komoditas dari negara lain. Impor adalah pembelian barang dan jasa dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, aktivitas impor akan menimbulkan aliran uang ke luar negeri dan imbalannya adalah barang dan jasa tersebut. Aliran barang dan jasa yang masuk ke dalam negeri berpotensi mengancam perusahaan dalam negeri yang menghasilkan barang dan produk serupa, sehingga menurunkan pendapatan nasional. Neraca perdagangan mampu mengemukakan transaksi impor dan ekspor. Bila total ekspor lebih besar dari total impor, maka akan diperoleh surplus devisa, dan sebaliknya. Surplus devisa mencerminkan net ekspor yang positif, maka pengeluaran agregat dalam perekonomian bertambah. Begitupun sebaliknya. Kegiatan impor untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri yang produk diimpor merupakan produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau produk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Widya, yaitu tentang impor. Langsung saja. Dalam ekspor akan memberikan efek yang positif ke atas kegiatan ekonomi negara, karena ia merupakan pengeluaran produk negara lain ke atas barang-barang yang dihasilkan ke dalam negeri. Impor memberikan efek yang sebaliknya, yaitu pengeluaran ke atas barang impor meningkat. Ini berarti pendapatan yang diterima telah dibelanjakan untuk membeli barang yang diproduksikan di negara-negara lain dan mengurangi pembelanjaan ke atas barang-barang dalam negeri. Impor merupakan pembelian dari pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perumahan. Aliran keluar atau bocoran ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung pada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, maka pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini meningkatkan pendapatan nasional dan kesepakatan kerja. Suatu defisit dalam neraca pembayaran pada dasarnya disebabkan karena impor lebih besar daripada ekspor. Defisit dalam neraca pembayaran yang disebabkan oleh impor yang melebihi ekspor. Untuk menghilangkan defisit tersebut bisa ditempuh tidak hanya dibatasi impor, tetapi juga dapat meningkatkan ekspor. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Sukri. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yakni cadangan devisa. Apa sih itu cadangan devisa? Dalam pengertian sederhananya, cadangan devisa merupakan bagian dari tabungan nasional, sehingga dalam perkembangan kecil besarnya cadangan devisa ini merupakan sinyal bagi global financial market mengenai
kredibilitas kebijakan moneter dan kredibilitas suatu negara. Oleh karena itu, cara satu-satunya untuk mengetahui cadangan devisa ini dengan cara melihat posisi pembayarannya. Semakin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk di suatu negara tersebut, dalam artian bahwa semakin besar kemampuan negara tersebut untuk melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan semakin besar pula, semakin kuat pula mata uang negara tersebut. Cadangan devisa ini juga didefinisikan sebagai mata uang asing yang dicandakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk keperluan pembiayaan pembangunan dan kewajiban luar negara seperti pembayaran impor atau pembayaran lainnya kepada pihak asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Ratnayu akan menyambung materi yang sudah diberikan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Di sini, menurut Desi, dalam penelitiannya mengatakan bahwa cadangan devisa suatu negara digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk membiayai impor. Yang kedua, dalam kebijakan moneter, khususnya nilai tukar. Kemudian yang ketiga, untuk membayar hutang luar negeri pemerintah. Kemudian yang keempat, sebagai tabungan suatu negara. Dari beberapa hal tersebut dapat diketahui bahwa cadangan devisa itu merupakan ciri dari ketahanan negara dalam menghadapi krisis. Artinya di sini semakin banyak cadangan yang devisa yang dimiliki oleh negara, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut juga lebih kuat dalam menghadapi krisis. Kemudian, namun permasalahannya di sini, kalau kita lihat bahwa impor itu terus-menerus dilakukan, lebih besar dilakukan impor daripada ekspor, maka neraca pembayaran akan mengalami defisit atau kekurangan. Di sini devisa dapat mengalami kekurangan yang bisa menyebabkan negara mengalami kerugian atau berkurangnya tabungan suatu negara. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan impor itu dibiayai oleh cadangan devisa suatu negara. Jadi apabila impor terus-menerus dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan akan valuta asing itu lebih besar daripada penawaran devisa yang diberikan melalui ekspor. Jadi dapat disimpulkan bahwa devisa itu merupakan mata uang asing yang dicadangkan di bank sentral yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk pembiayaan pembangunan, pembayaran utang luar negeri pemerintah, atau untuk kewajiban lainnya kepada pihak asing guna menstabilkan neraca pembayaran atau stabilitas kebijakan moneter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai materi hubungan ekspor dan impor terhadap cadangan devisa, yang dimana cadangan devisa ini digunakan sebagai pembiayaan dalam melakukan transaksi. Cadangan devisa juga merupakan aktiva luar negeri. Pemerintah dan bank devisa harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Cadangan devisa juga dijadikan sebagai suatu indikator penting yang merupakan sejauh mana suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional dan sebagai tolak ukur terhadap kuat lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Sebagai alat transaksi luar negeri, besarnya cadangan devisa yang memiliki suatu negara menjadi dominan penting bagi negara lain. Dalam melakukan kegiatan ekspor, maka suatu negara akan memperoleh berupa nilai sejumlah uang dan valuta asing atau biasa disebut dengan istilah devisa, yang juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Devisa
lazim diukur melalui rasio cadangan resmi terhadap impor. Jika cadangan devisa cukup untuk menutupi impor suatu negara selama 3 bulan, maka dapat dilakukan tingkat yang aman. Jika hanya untuk 2 bulan atau kurang, maka dapat menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran. Kondisi cadangan devisa harus dipelihara agar keberlangsungan transaksi internasional dapat berjalan dengan stabil. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya selaku pemateri terakhir. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan ekspor impor dengan cadangan devisa. Yang pertama, saya akan kupas kembali mengenai apa sih itu ekspor. Ekspor merupakan kegiatan penjualan barang ke luar negeri antara suatu negara A dengan negara B, yang dimana kegiatan ekspor ini merupakan atau menunjang kegiatan terhadap pendapatan nasional suatu negara. Yang kedua yaitu impor. Impor merupakan kegiatan pembelian atau mengkonsumsi suatu barang dari suatu negara ke negara lain. Nah, yang terakhir yaitu cadangan devisa. Cadangan devisa ini merupakan sejumlah mata uang asing yang disediakan Bank Indonesia sendiri untuk keperluan pembiayaan pembangunan nasional atau kewajiban luar negeri yang di sini dilakukan pada kegiatan pembiayaan impor maupun valuta asing. Nah, lalu apapun hubungan antara ekspor impor dengan cadangan devisa ini, nah dalam memperoleh pendapatan dalam cadangan devisa itu tersendiri, mereka harus melakukan yang namanya ekspor itu. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari cadangan devisa yang meningkat dari perolehan ekspor itu akan diadakan adanya kegiatan impor tersebut. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwa ekspor dan impor maupun cadangan devisa itu sangat mempengaruhi. Kegiatan ekspor itu akan menaikkan pendapatan devisa. Nah, ketika pendapatan devisa itu naik, maka bisa digunakan untuk kegiatan impor barang. Sekian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.